Masih di Sapa Indonesia Malam, air bersih merupakan kebutuhan vital hidup manusia. Semua rumah tangga semestinya memiliki akses yang memadai terhadap air bersih dan air untuk minum. Meski proporsi rumah tangga di Indonesia terhadap akses air bersih tergolong tinggi, krisis iklim dan bertambahnya penduduk bumi membuat ketersediaan air di masa depan harus menjadi perhatian. Rata-rata saudara, kebutuhan air manusia setiap orang mencapai 169 hingga 247 liter per hari, yaitu untuk kebutuhan minum, mencuci, dan sanitasi. Data terakhir dari BPS mencatat masih ada rumah tangga yang belum mampu mendapatkan akses air minum yang layak. Rata-rata 91,05% rumah tangga di Indonesia yang bisa mendapatkan akses air layak minum. Di tengah ancaman kelangkaan air bersih, terdapat berbagai upaya masyarakat untuk menemukan cara menahan laju pemakaian, salah satunya dengan teknologi mendaur ulang. Lalu bagaimana mengembangkan upaya-upaya ini? Kita akan lihat setelah tayangan berikut. Masalah ketersediaan air bersih masih belum terselesaikan. Sebagian warga masih ada yang belum terlayani air bersih. Badan Pusat Statistik mencatat, di tahun 2022, 91,05% rumah tangga yang sudah mendapatkan sumber air minum layak. Artinya masih 8,95% rumah tangga yang belum mendapatkan sumber air minum layak. Terpanggil untuk mengatasi masalah ini, seorang dosen teknik mesin Institut Teknologi Padang, Hafni, mengembangkan alat yang berfungsi mengolah air kotor menjadi air bersih. Penelitian Hafni bermula saat masyarakat Sumatera Barat kesulitan air bersih pasca gempa tahun 2009. Alat yang dinamakan Afro Water Treatment ini mampu memproduksi air bersih 900 liter per jam. Afro Water Treatment ini dirancang menggunakan sistem hybrid, yaitu tenaga surya dan listrik dari PLN agar biaya operasionalnya terjangkau masyarakat. Ini Afro ini kan kan terkait dari kendala 2009 dulu kan. Kita banyak perguruan tinggi di Sumatera Barat kan tidak mampu membantu masyarakat dengan sebuah teknologi yang tepat guna kan. Arti saat itu kan air yang kita butuhkan. Arti dari pengujian yang ada kan, NTU-nya rendah, kemudian tidak berbau, tidak berwarna, tidak ada kandungan bakterinya. Itu yang telah kami uji kan. Nah, ini artinya kita tetap mengkaitkan dengan standar yang dilakukan oleh Menteri Kesehatan. Kita tenaga kita ambil dari panel surya. Nah, untuk malam nanti kalau si akinya tidak kuat, kita combine dengan PLN-nya. Jadi dia pakai otomatis langsung kan, hibrid jadinya. Teknologi yang dikembangkan Hafni saat ini telah diterapkan di sejumlah wilayah di Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Masyarakat Kecamatan Pancung Soal yang sebelumnya kesulitan mendapatkan air bersih sangat terbantu dengan keberadaan alat ini. Mudah-mudahan ke depannya kami selaku pemerintah nagari berhubung. Nagari Indrapura ini sangat luas, yang jauh jarak tempuhnya dengan PDAM, maka untuk itu ke depan kami mohon kiranya kalau dapat PRT nanti masa ke depannya. Ini adalah areal baru, kemudian potensi masyarakat kami membutuhkan air bersih. Yang bagian di luar, Pak, insya Allah itu sudah dapat air bersih semua. Kemudian di sini dicoba pakai sumur bor. Namun keadaan sumur bor yang manual sampai sekarang belum terwujud, Pak, air yang bersih. Ada 27 kepala keluarga yang membutuhkan ini. Ke depan alat ini akan dikembangkan lagi agar bentuknya lebih kecil dan bisa mudah menjangkau masyarakat di wilayah terdampak bencana. Rio Johannes, Kompas TV, Padang, Sumatera Barat. Memanfaatkan teknologi, Hafni, seorang dosen teknik mesin Institut Teknologi Padang, Sumatera Barat, mengubah air kotor menjadi air bersih untuk membantu warga yang kesulitan air. Lalu bagaimana cerita lengkapnya? Kita akan dengar langsung dari perancang Afro Water Treatment, Pak Hafni. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Hafni. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah hadir di Sapa Indonesia Malam. Kami akan mendengar cerita langsung nih dari Pak Hafni. Sebenarnya awal bagaimana Pak Hafni ini menciptakan alat ini, lalu juga sudah berapa desa yang memanfaatkan air bersih dari alat yang Pak Hafni ciptakan? Terima kasih Mbak Rizka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kan ini dimulai dari gempa 2009 kan, ide ini kan. Artinya kan kita butuh air bersih, tetapi tidak
tidak dapat kita akses kan, tidak dapat kita akses. Nah ini maka kan tahun 2014 saya coba bikin sebuah alat sederhana, sederhana kan, ini awal rancangannya. Nah kemudian nih kita perbaiki sampai 2019 kan. Iya. Kemudian tahun 2000-an kita bikin lagi penelitiannya. Nah bagaimana ini bisa tersirkulasi secara bagus kan, artinya dia bisa mencuci ulang dengan power yang sedikit. Nah, kemudian ada kunjungan dari apa kan Sural ke desa ke kecamatan Pajusoal. Ya. Nah, kemudian ditawarkan teknologi ini kan. Ya. Nah, alhamdulillah ini sangat baik sama wali negarinya, bahwasanya ini sangat dibutuhkan di tempatnya. Jadi daerah-daerah ini sebenarnya kondisinya seperti apa? Apakah kesulitan air atau bagaimana Pak Hafni? Ya, ini daerahnya kan apa? Airnya saya lihat di situ kan, orang lebih banyak tergantung kepada air galon, air tulang. Nah, saya lihat itu sumber airnya ada kan, tapi memang harus diolah lagi kan, lagi. Nah, bagaimana mengolahnya ini kan, artinya bagaimana kita meminiaturkan sebuah PDAM, ini aja intinya kan, kita miniaturkan PDAM sehingga dia dapat air bersihnya. Nah, kita tawarkan alat ini, alhamdulillah orang setuju kan. Nah, kita bantu untuk di negeri apa ini kan Indrapura ini kan 5 unit alat. Iya. Nah, kalau Pak Hafni bisa menjelaskan lebih rinci lagi sebenarnya sejauh mana kebersihan higienitas dari air yang telah dibersihkan menggunakan Afro Water Treatment ini dan prosesnya seperti apa? Sebenarnya kan kita tak mengacu kepada Undang-Undang Kesehatan kan, bahasanya si air bersih ini ada persyaratan tertentu yang harus kita penuhi. Artinya dia tidak berbau, tidak berwarna, tidak mengandung logam berat, tidak ada bakterinya. Nah, kemudian dari alat ini kan kita bikin 8 tabung proses. Nah, masing-masing tabung ini mempunyai media pasir yang berbeda-beda. Nah, nanti kan kita bagi 2 lagi, dari proses ini kita bikin lagi filternya, yang kita pakai filternya yang porinya 1 mikron. Oke, nah air yang diubah jadi air bersih ini dari mana saja sumbernya, ya. Pak Hafni? Ya boleh, Pak. Yang apanya kan yang penting sekali airnya tidak terlalu oleh bahan kimia lain, tidak ada. Artinya kita cari air yang tidak limbah pabrik, jangan kita pakai karena ini nggak di luar kemampuan alat. Oke. Jadi, selain limbah pabrik begitu ya? Jangan limbah pabrik. Ya. Nah, sumber-sumbernya ini didapatkannya seperti apa Pak Hafni? Bisa dijelaskan lagi? Artinya sebelum kita pasang alat, kita survei dulu ke daerahnya. Kita survei dulu daerahnya, mana titik-titik yang bisa kita pakai, kita jadikan sebagai tempat alat ini berdiri kan, tempat yang kita proses. Awalnya ada Afro Water Treatment ini dari ide sampai pengembangannya, apa saja kendalanya, apa saja tantangannya Pak Hafni? Dan bagaimana ceritanya sampai sekarang akhirnya bisa digunakan? Ya banyak tantangan lah Bu ya kan, karena kita kan butuh dana kan. Nah ini dana ini kita kebetulan saya melakukan mandiri penelitian mandiri, dan tahun 2020 dibantu oleh kampus bikin penelitian lagi kan. Nah nanti dengan apa, karena harapan nanti kita uji lagi di labnya, apakah ini alat ini layak untuk membantu masyarakat gitu kan. Ya. Nah, tadi Bapak kan sudah menjelaskan soal higienitasnya. Lebih rinci lagi soal filterisasinya seperti apa? Apakah bisa langsung dikonsumsi misalnya atau seperti apa Pak Hafni? Ya. Jadi masing-masing tabung ini sebenarnya kita miniatur dari sebuah PDAM kan. Saya lihat di pengolahan PDAM, ada daerah tendangannya, ada daerah untuk flokulannya, ada filternya, kemudian ada penendang lagi. Nah, ini kan saya bikin dalam sebuah tabung proses. Ada 8 tabung. Ya. Tabung pertama adalah untuk daerah untuk pemisahan flok-flok air yang terbentuk di situ kan. Ya. Kemudian tabung 2, 3 sampai 7 itu adalah media pasir semuanya. Oke. Pasir. Kemudian yang apanya kan kita pakai air aktif. Kita pakai namanya, sekarang pasirnya udah banyak dan jual kan. Kita pakai pasirnya ferrolit. Ya.
Iya, iya. Kemudian di akhir prosesnya kita bikin lagi, kita buang lagi pakai filter. Kita pakai Ya. filter yang mikronya 1 mikron. Oke, filternya yang 1 mikron ya Pak Hafni. Nah, tentu dengan teknologi seperti ini pembiayaannya seperti apa? Total dari mana saja dan seberapa mahal biaya produksinya Pak Hafni? Sebenarnya harga itu kan relatif, berarti kan relatif harganya kan. Arti kan kita yang prinsip sekali gini kan, bagaimana si alat ini dengan harga murah dan dapat membantu masyarakat. Itu yang kita pakai kan. Jadi kalau masyarakat minta bantuan ke kampus, nah kami akan mengerjakannya tanpa bayar apa-apa, jangan dipikirkan marketing segala macam. Ya, betul. Kan, ya. Yang penting kan kita bantu masyarakat sesuai dengan kebutuhannya. Selain Sumatera Barat, tentu ini banyak sekali manfaatnya Pak Hafni. Ya. Adakah daerah-daerah lain yang bisa segera mencoba juga? Ya mudah-mudahan Bu, kami siap membantu kan. Kalau memang itu dibutuhkan, kami siap membantu kan. Termasuk kerjasama dengan pemerintah daerah misalnya untuk menyediakan juga ke daerah-daerah lain yang kesulitan air bersih. Ya. Dulu kan pernah kerjasama dengan Mentawai kan, cuman COVID ya yang tidak bisa kami ke situ kan, jadi kita lagi pelaksanaan. Kalau di Mentawai ini kan sifat airnya berbau dan banyak FE kan, kami nggak bisa bantu ke situ karena jauh, kemudian segi biaya lagi kan, biaya mahal juga kan ke daerah situ kan, jadi sampai sekarang belum ada bantuan untuk daerah Mentawai kan. Nah sementara daerah apa nih kan sudah kita bantu. Untuk daerah Indrapura kan, arti kan kalau memang daerah lain tuh bisa kita membutuhkan, kita bisa membantu. Gitu. Dan teknologi yang digunakan ini yang menarik Pak Hafni, ini kan ada tenaga surya, ada hybrid juga. Bagaimana ini bisa bekerja di siang dan malam? Ya, ini kan awalnya kan bagaimana si alat ini kan butuh tenaga Ya. Nah, sini saya merancang pompa yang artinya kan kalaupun tanpa hibrid kan, tanpa pakai panel surya juga tidak bermasalah dengan rumah tangga. Cuman pakai pompa yang wattnya cuma 105 watt. Nah, dia bisa menghasilkan 800 liter per menit kan. Nah, yang kemudian yang kita buat yang di Polda itu air bersihnya 1 meter kubik 1000 liter per jamnya. Nah, bagaimana ini? Sedangkan sementara kan kita butuh energi. Nah, sementara kan udah banyak teknologi yang untuk panel surya sekarang kan. Maka saya akan cerita sama kawan-kawan yang di lab listrik, ya kan. Kemudian Pak Asrul Permadi kan kita cerita sama beliau. Nah, dia menyokong gini alatnya ya kan. Nah, selesai kita bikin alatnya kan. Nah, kalau masyarakat untuk mendapatkan akses ke air bersih dari mesin Afro ini seperti apa? Ya, artinya kan kalau masyarakat ya tinggal colok aja lagi. Oke. Selama mataharinya selama panel surya masih mampu menghidap listrik, artinya saya coba di Polda nih kan, yang di jam 9 sampai jam 4. Berarti ada sekitar 7 jam bisa kita manfaatkan listriknya kan. Berarti kalau kita pakai satu alat bisa menghasilkan 7 meter kubik per jamnya, 7 meter kubik per jam. Semoga lebih banyak lagi masyarakat yang bisa merasakan manfaatnya, mengakses air bersih dari teknologi ini, Afro Water Treatment. Apresiasi untuk Pak Hafni. Semoga semakin berkembang ya Pak Hafni. Terima kasih banyak atas ceritanya dan bergabung di Sapa Indonesia Malam. Dosen Teknik Mesin, Institut Teknologi Padang, Sumatera Barat, Pak Hafni telah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Berikutnya saudara, kami kembali dengan sorotan lainnya. Saudara, tetap bersama kami setelah 1 bulan lebih digelar Pekan Raya Jakarta atau Jakarta Fair Kemayoran 2023 resmi ditutup hari ini. Kemeriahan apa saja yang tersaji di penutupan Pekan Raya Jakarta? Simak selengkapnya usai jeda.